Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zona Mamat yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, seperti video sebelumnya, di akhir pertemuan atau akhir sesi akan disajikan beberapa soal latihan untuk menguji pemahaman kita. Bagi kalian yang ingin mencobanya, silahkan dikerjakan. Kemudian untuk mencocokkan hasil pekerjaan kalian, nanti tinggal diklik pada kolom deskripsi, di situ ada link, silahkan diklik untuk mencocokkan hasil pekerjaan kalian. Kita mulai dari nomor 1. X kuadrat plus 10x plus 21 sama dengan 0. Nah, di sini artinya kita mencari nilai X yang nanti kalau dimasukkan akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Kita lihat angka-angka di depan X kuadrat, di depan X, kemudian angka yang tanpa variabel atau konstanta. Angka di depan X kuadrat atau koefisien X ini 1, kemudian koefisien X 10, kemudian konstantanya 21. Nah, kita tulis hasil kali sama dengan, kemudian hasil jumlah sama dengan. Hasil kalinya nanti ini kita isi dari ini 1 dikali 21 yaitu 21, kemudian hasil jumlahnya kita ambilkan angka di depan X yaitu 10. Kita cari angka yang kalau pasangan angka ya, atau pasangan bilangan yang kalau dikalikan 21 kemudian kalau dijumlahkan hasilnya 10 yaitu 7 dan 3. Sini juga harus sama dengan atas yaitu 7 dan 3. Langkah berikutnya kita tulis di sini kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup sama dengan 0. Ini X kuadrat, kita tulis X tanpa kuadrat ya, yang di dalam kurung. Nah, berikutnya kita masukkan angka 7 dan 3. Ini plus 7, ini plus 3 sama dengan 0. Ini artinya dalam kurung ini berarti perkalian suku yang ada dalam kurung pertama kalikan suku yang ada pada kurung kedua. X plus 7 sama dengan 0 atau ini V, simbol V ini artinya atau X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan plus 7 pindah jadi min 7, atau X sama dengan 3 pindah jadi min 3. Jadi HP-nya sama dengan min 7, min 3. Ini artinya apa angka ini? Artinya min 7 kalau dimasukkan untuk menggantikan X nanti hasilnya sama dengan 0. Begitu juga min 3 kalau dimasukkan ke sini nanti akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Itulah nilai X yang memenuhi. Kita lanjut nomor 2. X kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Seperti nomor 1, hasil kali sama dengan, kemudian hasil jumlah sama dengan. Hasil kalinya berarti ini 1 dikali 15, di sini 15, kemudian hasil jumlahnya tinggal mengambil angka ini di depan X yaitu min 8. Cari angka yang kalau dikalikan min 15 kalau dijumlahkan min 8 yaitu min 3 dan min 5. Min kali min plus 3 kali 5, 15. Oke, ini juga sama. Maka tinggal menuliskan di sini X min 3 dikali X min 5 sama dengan 0. Nah, ini untuk mempercepat, maka X sama dengan kalau di sini min ya, maka di sini plus ya, langsung plus 3 atau X sama dengan 5. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya kalau kita tulis HP sama dengan 3,5. Oke.
Kita lanjut soal nomor 3. 6x kuadrat min 11x min 10 sama dengan 0. Hasil kali hasil jumlah. Hasil kali berarti 6 dikali min 10 min 60. Kemudian hasil jumlahnya kita ambil dari sini min 11. Kita cari angkanya yang kalau dikalikan min 60 kemudian kali jumlahkan min 11, yaitu 4 dan min 15. Di sini 4, di sini min 15. Coba kita cek, 4 dikali min 15 min 60, kemudian 4 ditambah min 15 sama dengan min 11. Oke. Selanjutnya kita tulis di sini sama dengan 0. Nah, karena koefisien x kuadratnya ini bukan angka 1, maka kita tulis di sini angka koefisiennya sebagai pembagi ya. Bagi 6. Di sini kita tulis 6x, di sini 6x. Oke. Kemudian plus 4 kita masukkan plus 4, di sini min 15. Nah, coba kita lihat angka-angka yang ada pada kurung pertama, yaitu 6x plus 4, kemudian pembaginya 6. Apakah bisa diseranakan? Bisa ya. Masing-masing kita bagi 2. 6x dibagi 2 berarti 3x, kemudian plus 4 dibagi 2 plus 2, kemudian 6 dibagi 2 3. Di sini 6x min 15 sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi yang suku yang ada pada kurung kedua, apakah bisa dibagi 3 ini? Bisa ya. 6x bisa dibagi 3, min 15 juga bisa dibagi 3. Maka kita tulis lagi 3x plus 2 kali 6x dibagi 3 2x, kemudian min 15 dibagi 3, min 5 sama dengan 0. Maka 3x plus 2 sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. 3x sama dengan 2 pindah jadi min 2, kemudian 2x sama dengan min 5 pindah jadi plus 5. Maka x sama dengan min 2 dibagi 3. Di sini x sama dengan 5 dibagi 2. Maka kalau kita tulis HP-nya, tulis di sini HP sama dengan, untuk menuliskan HP ditulis dulu angka yang kecil ya. Min 2 per 3 koma 5 per 2. Oke. Selanjutnya nomor 4. X kuadrat plus 6x sama dengan 0. Di sini tidak ada koefisien. Maaf, tidak ada konstanta maksudnya, yaitu angka yang tidak mengandung variabel. Di sini nggak ada. Kalau tidak ada konstantanya, maka tidak perlu nulis seperti yang tadi hasil kali, hasil jumlah, tidak perlu. Suku pertama x kuadrat, kemudian suku kedua 6x ya. Ini sama-sama punya x, ini punya x. Tapi di sini ada kuadrat, di sini pangkatnya 1. Kita ambil yang pangkatnya rendah, yaitu pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Kemudian kurung, buka, x biar menjadi x kuadrat dikalikan dengan x. X biar menjadi plus 6x dikalikan dengan plus 6 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 atau x plus 6 sama dengan 0. Ini kita lanjutkan, maka x sama dengan min 6. Maka HP-nya sama dengan yang kecil dulu yang ditulis ya. Min 6 dengan 0 itu kan lebih kecil min 6 ya. Maka min 6 kita tulis dulu. Min 6,0.
Berikutnya nomor 5. 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk semacam ini perlu diingat ya. Rumusnya bahwa A kuadrat min B kuadrat ini bisa kita tulis A plus B dikali A min B. Nah, ini kita buat menjadi seperti rumus ini atau bentuk umum. 2 dijadikan bilangan maaf ya. 4 dijadikan bilangan berpangkat, maka 2 kuadrat X kuadrat min 25 itu 5 di kuadrat sama dengan 0. Nah, ini belum sama dengan ini. Karena apa? Ini kuadratnya ada 2, ini ada 1, maka kita tulis lagi 2x dalam kurung kuadratnya cukup 1 ya. Kemudian min 5 kuadrat sama dengan 0. Maka ini sebagai A, ini sebagai B. Kita tinggal mengikuti yang ini. Maka dapat kita tulis 2x plus 5 dikali 2x min 5 sama dengan 0. 2x plus 5 sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan plus 5 pindah jadi min 5. Kemudian 2x sama dengan min 5 pindah ruas jadi plus 5. Maka x sama dengan min 5 per 2 atau x sama dengan 5 per 2. Nah, ini kalau kita tulis HP-nya, HP sama dengan yang kecil dulu yang ditulis, berarti min 5 per 2, 5 per 2. Selesai. Nomor 6. X plus 3 sama dengan 60 per X min 1 dengan syarat X min 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini caranya kita kalikan silang ya. Ini yang pembagi sebelah kanan, kita kalikan suku yang ada di sebelah kiri. Sehingga X plus 3 dikali X min 1 sama dengan 60. Kita kalikan X kalikan X, X kuadrat, X kali min 1, min X, 3 kali X plus 3X, 3 kali min 1, min 3. Kemudian 60 pindahkan ke kiri, jadi min 60 sama dengan 0. X kuadrat min X plus 3X plus 2X min 3 min 60, min 63 sama dengan 0. Nah, kita cari bilangan yang kalau dikalikan sama dengan, dijumlahkan sama dengan, dikalikan berarti 1 dikali min 63, min 63, kalau dijumlahkan 2, yaitu bilangannya adalah 9 dan min 7. Ini juga 9 dan min 7. Kita masukkan di sini X, di sini X, 9 masuk jadi plus 9 min 7. Oke, maka X sama dengan plus 9 pindah jadi min 9. Kita pakai cara langsung saja. X sama dengan min 7 pindah jadi plus 7. Jadi HP-nya sama dengan min 9,7. Oke, selesai. Nomor 7 yang terakhir, X per 3 ditambah 3 per X sama dengan 10 per 3. Yang sebelah kiri kita kalikan silang, X kali X, X kuadrat 3 kali 3 plus 9, kemudian dibagi 3 dikali X, 3 X sama dengan
10/3. Kemudian kita kalikan silang lagi. Pembagi sebelah kanan kalikan dengan pembilang sebelah kiri. 3 dikali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 dikali plus 9 plus 27 sama dengan 3x dikali 10, 30x. 3x kuadrat, 30x pindahkan ke kiri jadi min 30x plus 27 sama dengan 0. Coba kalau kita lihat angkanya, ini semuanya bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 3. Semuanya dibagi 3. Maka di sini menjadi x kuadrat min 10x plus 9 sama dengan 0. Hasil kali sama dengan hasil jumlah sama dengan hasil kalinya, berarti maaf kecoret nih, 1 dikali 9, 9, hasil jumlahnya min 10 ya. Angka yang kalau dikalikan 9 kalau dijumlahkan min 10 yaitu min 1 dan min 9. Ini juga min 1 dan min 9. Kita masukkan x min 1 dikali x min 9 sama dengan 0. Maka x sama dengan, kalau di sini min, di sini plus 1, dan di sini x sama dengan min 9 jadi plus 9. Jadi HP-nya sama dengan 1,9. Sesi terakhir yaitu soal uji pemahaman tentang persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Silahkan dicoba nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian hasilnya nanti dicocokkan dengan, kalian cukup mengklik pada kolom deskripsi, di situ ada link video, silahkan diklik, nanti akan muncul video pembahasannya. Sekian dari saya, semoga pembahasan ini bermanfaat khususnya bagi anak-anak SMA atau MA kelas 10 untuk kurikulum merdeka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.